Masih bersama di channel Andika TV. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat dari Kali Brantas yang berawal dari kota Kediri. Kediri dimulai dari Sungai Brantas. Ini asal usul dari dongeng turun-temurun. Sungai Brantas di Jawa Timur menyimpan banyak misteri. Konon sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo ini ditunggui oleh buaya putih. Cerita tentang buaya putih yang telah jadi turun-temurun sampai sekarang. Bahkan konon cerita tentang keberadaan buaya putih pun di Sungai Brantas sudah ada sejak zaman kuno. Selain itu juga diceritakan catatan Belanda ketika awal pembangunan proyek jembatan lama Kediri sekitar tahun 36 sampai 76 yang sampai sekarang menjadi misteri. Berawal dari cerita Kali Brantas yang berasal dari Kediri, air mengalir deras yang melintasi kota Jombang, Nganjuk, Mojokerto. Dahulu dikala di Jawa Timur ada sebuah kerajaan besar, Kahuripan namanya. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Airlangga ini adalah seorang putra raja dari Bali. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, ia ingin menjadi pertapa. Tahta kerajaan Kahuripan akan diserahkan pada putrinya, permaisurinya, Sangramawijaya. Ia putri yang sangat cantik jelita. Namun Sangramawijaya menolak. Ia memilih menjadi pertapa ketimbang menjadi raja. Sangramawijaya pun meminta restu pada ayahandanya untuk bertapa di Gua Solo Mangkleng yang berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sangramawijaya kemudian mengubah namanya menjadi Dewi Kilisuci yang makamnya ada di Puncak Gunung Pucangan, Kudu Jombang. Prabu Airlangga pun berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang berasal dari Selir. Ia memiliki dua putra Selir. Keduanya putra bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Ngarasakan. Airlangga kebingungan untuk memilih salah satu yang akan diberikan tahta kerajaan Kahuripan. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada untuk pergi ke Bali. Empu Barada disuruh meminta tahta kerajaan milik ayahandanya, Prabu Airlangga, di Pulau Bali untuk salah satu putranya. Namun tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga. Untuk melaksanakan perintah itu, Empu Barada terbang sambil membawa kendi untuk mencari keadilan. Teko dari tanah liat berisi air dari angkasa, ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Kahuripan. Ajaibnya, tanah yang kena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi sungai. Sungai itu semakin besar dan airnya deras. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas yang mengalir dari lereng gunung Kediri sampai menuju beberapa kota Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Kerajaan Kahuripan kemudian terbagi menjadi dua bagian. Batasnya adalah ciptaan Empu Barada. Prabu Airlangga pun menyerahkan dua bagian dari kerajaan Kahuripan itu kepada Sri Samarawijaya dan Mapanji Ngarasakan. Bagian kerajaan Kahuripan sebelah timur sungai diserahkan kepada Mapanji Ngarasakan yang diberi nama kerajaan Jenggolo. Sedangkan bagian yang berat sungai diserahkan kepada Sri Samarawijaya dan kerajaannya diberi nama kerajaan Panjalu Kadiri yang sekarang dari kota Kediri.
Kini tentramlah hati Prabu Erlangga. Ia dengan tenang pergi dari kerajaan Kauripan sebelum terbelah. Untuk menjadi seorang pertapa, Prabu Erlangga menjadi pertapa di Pucangan yang ada di Kudus Jombang. Ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Erlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Memang Kaliberantas ini memiliki cerita yang fenomenal, yang mencantumkan dengan berbagai misteri. Prabu Erlangga ini termasuk keturunan dari Pulau Dewata Bali. Yang jadi fenomenal adalah putrinya yang bernama Dewi Kilisuti, yang sekarang menjadi sejarah, yang berada di Gunung Pucangan, Kudus Jombang. Oleh karena itu, Sungai Brantas mengalir, banyak cerita misteri yang ada di dalamnya. Sampai-sampai kita itu berpenasaran apa sebenarnya dan dari mana asal-usul dari Kaliberantas. Kaliberantas yang mengalir deras dari aliran gunung sampai ke gunung lereng Gunung Kediri, yang membelah dari kota Kediri, yang mengalir deras melintasi beberapa kabupaten: Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Dan diselimuti cerita misteri yang ada di Kediri, yaitu yang sangat